Salam Sobat WB yang dikasihi Tuhan. Renungan Harian Wanita Bijak hari Jumat tanggal 12 September 2025 berjudul Diubahkan oleh Kebenaran. Pembacaan firman Tuhan diambil dari kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 19. Marilah sebelum kita membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk hari baru ini. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu. Kami dapat mendengarkan kembali sabda-Mu yang menguatkan, mengajar, dan meneguhkan kami. Ini kami Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Sobat WB, pembacaan dalam kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 19. Sekali lagi, kitab 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai 19 menurut Alkitab Terjemahan Baru edisi 2. Kekudusan dan kasih persaudaraan. Sebab itu, siapkanlah akal budimu, waspadalah dan berharaplah sepenuhnya pada anugerah yang akan diberikan kepadamu pada saat Yesus Kristus menyatakan diri. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat, dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, hendaklah kamu kudus, sebab Aku kudus. Jika kamu menyebut Dia Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Demikian firman Tuhan. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, setelah kita membaca firman Tuhan dan menemukan perintah Tuhan untuk kita hari ini, berikut ini ada beberapa pertanyaan yang dapat kita renungkan. Yang pertama, apa yang Yesus telah kerjakan bagi kita? Yang kedua, apa yang harus dilakukan agar pengorbanan Yesus tidak sia-sia? Sobat WB, penderitaan dan kematian Kristus menebus dosa kita, membebaskan kita dari hukuman dosa, yaitu maut. Dan dosa telah mewarnai cara hidup kita, cara hidup yang sia-sia, yang membawa kita pada kebinasaan kekal. Hal penting yang harus kita pahami yaitu, jika kita mengaku bahwa Kristus mati bagi kita dan kematiannya berkuasa menebus dosa kita, maka seharusnya perubahan cara hidup kita dalam keseharian akan nyata terlihat. Sebaliknya,
penebusan Kristus menjadi tidak berarti jika cara hidup kita tidak berubah, menjadikan penderitaan Yesus tidak bermakna. Perubahan akan terjadi jika kebenaran firman dihidupi secara serius dan konsisten. Kebenaran harus menjadi prinsip dan pedoman hidup kita, karena hanya itulah yang mengubahkan cara berpikir, sikap hati, dan perilaku kita. Mulailah untuk berproses, mengenali prinsip-prinsip hidup kita yang bertentangan dengan kebenaran firman Tuhan dan menggantikannya dengan yang benar. Cara berpikir yang benar menghasilkan perilaku yang benar dan cara hidup yang berkenan. Inilah bentuk nyata bagaimana kita mencintai Yesus dan mengabdikan diri kepadanya. Sobat WB yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membagikan kepada rekan dalam kelompok pemuridan tentang berkat yang kita terima dan komitmen kita, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk pengorbanan-Mu di kayu salib yang menebus dosa kami. Tuhan, kami mau belajar, merenungkan, dan menghidupi firman-Mu, sehingga terjadi perubahan dalam cara hidup kami dan cara berpikir kami yang benar dan yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Perubahan pasti terjadi saat kebenaran firman dihidupi.